Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya Dika Azara, Saya Nur Intan Ahmadini. saya Nadine Karisa Ramadhani, Saya Nurul Febiola. akan menampilkan video tentang tata ruang kelas di PAUD, model kelompok. Silakan menyaksikan. Bye-bye. Model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman merupakan pola pembelajaran di mana anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda secara bergantian. Kegiatan di kelompok merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan anak, di mana guru mendampingi kelompok anak, memberikan dukungan sesuai kebutuhan anak, serta memastikan anak menyelesaikan kegiatan sesuai yang diharapkan. Kemudian, guru mempersilakan anak untuk berpindah ke kegiatan berikutnya atau kegiatan pengaman. Halo semuanya, yuk kita intip bersama bagaimana serunya tata kelas model kelompok di PAUD. Halo, jadi di sini ada ruang kelompok membaca loh. Tersedia meja-meja kelompok yang nyaman untuk anak-anak. Meja ini digunakan agar bisa duduk bersama, membaca buku, mendengarkan cerita, belajar membaca doa-doa, dan saling berbagi pengalaman. Dengan duduk berkelompok, anak belajar bersama, bergiliran, serta menghargai teman. Kegiatan membaca pun menjadi lebih seru karena dilakukan bersama, bukan hanya sendiri loh. Dan meja kelompok juga membuat suasana lebih hangat, anak bisa berdiskusi sederhana tentang isi cerita, menunjukkan gambar yang menarik, bahkan sering bercerita dengan bahasa mereka sendiri. Melalui kelompok membaca, anak tidak hanya belajar huruf dan dapat cinta membaca. Oke, selanjutnya lanjut ke meja yang kedua. Halo semuanya, hari ini aku mau ajak kalian lihat setting kelompok bermain konsep geometri di kelas PAUD. Jadi di area ini kita nggak cuma pakai balok kayu, tapi juga ada puzzle geometri dan papan geometri. Jadi setting kelompok bermain geometri dengan berbagai media ini bukan cuma seru, tapi juga jadi cara asik buat anak belajar matematika dasar sambil main. Seru kan? Anak-anak main bareng dalam kelompok kecil. Ada yang bikin menara dari balok, ada yang susun puzzle lingkaran dari segitiga. Bahkan ada yang coba bikin pola di papan geometri. Dari sini mereka belajar mengenal bentuk, ukuran, warna, sambil melatih kreativitas dan kerjasama. Kelompok berikutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Bye semua! Oke, next ke meja yang ketiga. Lanjut. Di sini ada setting meja kelompok mewarnai loh. Kalian tahu tidak apa itu setting meja kelompok mewarnai? Jadi, setting meja kelompok mewarnai, cara menata ruang dan peralatan agar kegiatan mewarnai di kelas taman kanak-kanak berlangsung dengan tertib, nyaman, dan mendukung interaksi sosial anak. Lalu ada tujuannya juga loh. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, mendorong kerjasama dan komunikasi antar anak dalam satu kelompok. Yang kedua, membantu anak belajar berbagi alat dan menunggu giliran. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik minat anak untuk berkarya. Balik lagi sama aku. Nah, sekarang kita masuk ke zona berkumpul. Zona ini menjadi tempat favorit anak-anak untuk memulai dan menutup kegiatan setiap hari. Di sini, anak-anak duduk melingkar di karpet atau tikar. Guru bisa mengajak mereka bernyanyi, bercerita, berdoa, atau sekedar ngobrol santai sebelum memulai. Zona berkumpul juga jadi ruang untuk membangun kebersamaan, melatih keberanian berbicara, serta menumbuhkan rasa percaya diri anak. Dengan penataan yang hangat dan nyaman, zona ini bikin suasana kelas lebih akrab, interaktif, dan penuh keceriaan. Selanjutnya ada kegiatan pengaman yang berfungsi sebagai alternatif bagi anak yang lebih cepat menyelesaikan kegiatan di kelompoknya, dan juga untuk sarana transisi anak untuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya, melatih kesabaran dan mengendalikan perilaku anak saat menunggu giliran, serta pemenuhan minat anak terhadap kegiatan yang disediakan guru. Pada kegiatan pengaman harus mempertimbangkan karakteristik dan minat anak terhadap kegiatan, bahan dan alat main, atau apapun yang ada di lingkungan sekitar anak. Kembali lagi sama aku. Jadi ini dia area ayunan di playground. Anak-anak di sini main ayunan secara bergiliran. Tinggi ayunan 1,5 meter. Mereka belajar mengayun ke depan dan belakang, melatih keseimbangan tubuh, motorik kasar sekaligus bermain. Seru banget kan setting kelompok bermain outdoor dengan ayunan ini?
nggak cuma bikin anak seneng, tapi juga melatih fisik, keberanian, dan keterampilan sosial mereka. Mari kita lanjut. Jadi, di sini tuh ada perosotan. Perosotan itu bentuk kegiatan bermain motorik kasar loh. Nah, pengertiannya untuk setting kelompok naik perosotan itu, anak-anak itu dibagi menjadi kelompok kecil, seperti 4-6 anak. Ukuran perosotan ini 1,5 meter. Kemudian, secara bergiliran, naik tangga perosotan dan meluncur ke bawah. Setelah selesai, anak kembali ke antrian kelompoknya. Halo, ayo lanjut. Di area outdoor ini, anak-anak diajak bermain seru dengan panjat tali. Melalui kegiatan panjat tali, anak belajar melatih kekuatan otot tangan dan kaki, melatih keseimbangan sekaligus keberanian untuk mencoba tantangan baru. Dan juga biasanya ukurannya 1-2 meter untuk anak usia 3-6 tahun. Lanjut, di sini ada terowongan ban. Terowongan ban jadi media yang menyenangkan untuk merangkak, bersembunyi, dan melatih koordinasi tubuh. Wah, seru banget nih. Anak-anak sedang bermain kelompok lompat-lompatan di luar kelas. Dengan penuh semangat, mereka melompat dari satu titik ke titik lain sambil tertawa gembira. Bukan hanya sekedar main, kegiatan ini juga melatih otot kaki loh, keseimbangan, dan keberanian mereka. Anak-anak belajar menunggu giliran, memberi keseimbangan dan pada teman, menikmati kebersamaan. Suasana ramai, ceria, dan penuh energi positif. Nah, dalam kegiatan ini, anak sedang bermain perosotan dengan model kelompok. Di sini, anak-anak itu bergiliran meluncur sambil saling menyemangati. Nah, dalam bermain perosotan ini, ada aspek perkembangannya juga loh, seperti motorik kasar melalui gerakan naik turun, sosial emosional lewat berbagi dan bekerja sama, bahasa melalui sorakan dan percakapan sederhana, serta kognitif melalui keberanian dan rasa ingin tahunya. Halo, jadi di sini aku mau jelasin model kelompok ayunan merupakan kegiatan bermain yang menyenangkan sekaligus menstimulasi 6 aspek perkembangan anak usia dini saat bermain. Anak melatih fisik motorik melalui keseimbangan dan koordinasi kognitif dengan memahami sebab akibat gerak, bahasa lewat komunikasi dan instruksi, sosial emosional melalui berbagi dan menunggu giliran. Halo semuanya, hari ini anak-anak sedang bermain panjat tali. Aktivitas ini terlihat sederhana, tapi punya banyak manfaat loh. Gerakan ini juga membantu melatih koordinasi mata dan tangan serta kaki. Tidak hanya fisik, panjat tali juga menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Anak belajar mengatasi rasa takut, mencoba hal baru, dan merasa bangga saat berhasil mencapai puncak. Saat mereka memegang, menarik, dan melangkah naik ke tali, tubuh anak berlatih motorik kasar, terutama kekuatan otot tangan, kaki, keseimbangan tubuh. Dan yang tak kalah penting, lewat permainan ini anak belajar sosialisasi seperti menyemangati teman atau bergiliran saat memanjat. Jadi, panjat tali bukan hanya permainan seru, tetapi juga sarana belajar yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Wah, seru juga ya. Nah, sekarang lihat nih, mereka sedang asik bermain kelompok di outdoor dengan mengikuti titik-titik yang telah kita tentukan. Mereka belajar sambil bergerak, melatih konsentrasi, keseimbangan, dan tentunya kekompakan. Permainan sederhana ini bukan cuma seru, tapi juga membantu perkembangan motorik kasar dan koordinasi tubuh mereka. Halo semuanya, sekarang kita berada di area berkumpul. Disinilah anak-anak duduk bersama dalam suasana hangat dan nyaman. Area ini biasanya digunakan untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas, mendengarkan cerita, bernyanyi, atau berbagi pengalaman. Melalui kegiatan berkumpul, anak belajar disiplin dan kebersamaan karena mereka duduk rapi, memperhatikan guru, dan saling menghargai teman. Area ini juga membantu menumbuhkan kemampuan sosial dan komunikasi ketika anak mendengarkan, bertanya, atau menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya di sini ada anak-anak yang sedang asik bermain di meja pengaman yang berisi plastisin dan main masak-masakan. Saat mereka menekan dan membentuk plastisin, jari jemari berlatih sehingga motorik harus semakin berkembang. Lewat permainan masak-masak, anak juga belajar sosialisasi, berbagi peran, menawarkan makanan pada teman, dan berkomunikasi dengan gembira. Selain seru, kegiatan ini menjadi transisi yang nyaman sebelum masuk ke aktivitas berikutnya. Dalam kegiatan menggambar dengan model kelompok, anak-anak bekerja sama di satu meja.
Aktivitas ini menstimulasi motorik halus melalui gerakan tangan saat memegang krayon, sosial emosional lewat kerjasama dan berbagi alat, bahasa melalui diskusi atau penjelasan sederhana tentang gambar, serta kognitif melalui kreativitas dan perencanaan gambar. Kegiatan menggambar kelompok sekaligus melatih kebersamaan, komunikasi, dan ekspresi diri secara menyenangkan. Halo semuanya, selamat datang di ruang kelompok membaca. Tempat di mana setiap halaman membawa kita ke dunia baru. Di sini kita nggak cuma membaca, tapi juga belajar memahami cerita, berbagai ide, dan berdiskusi serta dengan teman-teman. Dengan membaca, kita dapat menemukan motivasi baru, terus belajar memperkarya keterampilan berbicara, serta mengasah kreativitas lewat gambar atau tulisan. Yang paling seru nih, kita juga belajar bekerja sama, menyelesaikan tugas bersama-sama, dan mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, di ruang ini kita nggak hanya tambah pintar, tapi juga semakin dekat dengan teman-teman melewati bekerja sama. Ayo kita membaca dan juga berpetualangan bersama teman-teman. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Di sini aku mau jelasin model kelompok bermain balok, membantu menstimulasi fisik motorik, berkembang melalui keterampilan motorik halus saat menyusun dan menata balok. Kognitif terasa ketika anak mengenal bentuk, warna, ukuran, serta memecahkan masalah agar bangunan seimbang. Bahasa berkembang lewat percakapan, menyebut nama balok, dan bercerita tentang hasil karya. Sosial emosional terlihat saat anak bekerja sama, berbagi balok, dan belajar menunggu giliran. Hai semua, jadi di sini aku mau jelasin tentang bermain puzzle. Kalian tahu nggak sih, kegiatan sederhana seperti bermain puzzle ternyata memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak usia dini loh. Melalui permainan ini, anak tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga melatih berbagai stimulus perkembangan penting. Pertama, stimulasi kognitif. Saat menyusun potongan puzzle, anak belajar memecahkan masalah, mengenal bentuk, pola, dan ukuran, serta melatih daya ingat dan konsentrasi. Dari sini, anak mulai berpikir logis dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, stimulasi motorik halus. Ketika anak memegang, memutar, dan memasang potongan puzzle, mereka sedang melatih koordinasi tangan dan mata, serta menguatkan otot-otot kecil jari yang mendukung kesiapan menulis. Ketiga, stimulasi persepsi visual. Anak belajar membedakan warna, bentuk, dan gambar, serta memahami bagaimana bagian-bagian kecil bisa membentuk satu gambar utuh. Ini melatih kemampuan anak dalam melihat hubungan antara bagian dan keseluruhan. Keempat, stimulasi bahasa. Ketika bermain bersama teman atau guru, anak akan bercerita, menjelaskan gambar, atau menanyakan potongan puzzle yang hilang. Kegiatan ini membantu mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi anak. Kelima, stimulasi sosial emosional. Melalui permainan puzzle, anak belajar untuk bersabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Saat bermain bersama, mereka juga belajar bergiliran, bekerja sama, dan menghargai teman. Jadi, bermain puzzle bukan hanya tentang menyusun gambar, tetapi juga tentang menstimulasi perkembangan kognitif, motorik halus, persepsi visual, bahasa, dan sosial emosional anak secara menyeluruh. Hai semua, kalian tahu nggak sih, bermain Play-Doh ternyata bukan hanya sekedar bermain loh. Kegiatan sederhana ini bisa menstimulasi berbagai aspek perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama, ada stimulasi motorik halus. Saat anak menekan, menggulung, mencubit, dan membentuk Play-Doh, mereka sedang melatih kekuatan dan koordinasi otot kecil di jari dan tangan. Kegiatan ini penting untuk kesiapan menulis dan keterampilan sehari-hari seperti mengancing baju atau mengikat tali sepatu. Kedua, stimulasi sensorik. Lewat tekstur yang lembut, warna yang menarik, dan aroma Play-Doh, anak menstimulasi indera peraba, penglihatan, dan penciuman. Proses ini membantu meningkatkan kepekaan sensori serta kemampuan mengintegrasi berbagai pengalaman indera secara bersama. Ketiga, stimulasi kognitif. Anak belajar mengenal bentuk, ukuran, dan warna. Saat berkreasi, mereka juga menggunakan imajinasi, berpikir simbolik, dan belajar memecahkan masalah kecil dengan cara menyenangkan.
Keempat, stimulasi bahasa. Ketika bermain bersama teman atau guru, anak akan bercerita, menjelaskan bentuk buatannya, atau mengikuti instruksi. Dari sinilah kemampuan berbahasa dan komunikasi berkembang secara alami. Dan yang terakhir, kelima, stimulasi sosial emosional. Bermain Play-Doh juga mengajarkan anak untuk bekerja sama, bergiliran, bersabar, dan percaya diri terhadap hasil karyanya. Jadi, bermain Play-Doh bukan hanya sekedar bermain, tetapi juga cara menyenangkan untuk menstimulasi perkembangan motorik, sensorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak secara terpadu. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.